Shalom Sobat Kristus, perkenalkan nama saya Anda Salsalina Burusubiring dari kelas 11 MIPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan dua ayat yang diambil dari kitab Yesaya dan Matius. Baik, ayat pertama dari kitab Yesaya 57 ayat 21. Nah, di dalam ayat ini mengungkapkan bahwa tidak akan ada damai apabila umat manusia masih melakukan ketidakadilan dan kefasikan. Oke, kita garis bawahi kata ketidakadilan dan kefasikan. Nah, kata ketidakadilan atau keadilan pastinya sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kita. Dan ternyata keadilan merupakan awal langkah untuk menuju kedamaian sejahtera. Mengapa? Nah, misalnya kita ambil satu contoh, yaitu dalam sebuah keluarga. Nah, di dalam keluarga ini terdapat ketidakadilan atau tidak adanya keadilan. Di dalam suatu keluarga ini, yang dimana orang tuanya lebih memperlihatkan atau lebih nampak kasih sayangnya pada anak nomor 1 dibandingkan pada anak nomor 2. Sehingga anak nomor 2 merasa ia terasingkan dan cemburu kepada kakaknya yang nomor 1. Karena kejadian ini, kemungkinan besar anak yang nomor 2 ini akan melakukan hal-hal atau mengeluarkan tingkah lakunya yang tidak mengenakan, pastinya yang tidak ingin terjadi di dalam hubungan keluarga tersebut. Sehingga hubungan keluarga tersebut pun terlihat tidak harmonis atau dalam suasana kacau. Dengan begitu, kedamaian dalam keluarga tersebut pun tidak ada. Karena kedamaian adalah suatu suasana yang harmonis, tenang, dan tentram. Sedangkan keluarga tersebut tidak mengalami ketiga hal ini: harmonis, tenang, dan tentram. Lalu kata yang kedua, kefasikan. Fasik. Kata ini dijulukan untuk orang-orang yang tidak menganggap adanya Tuhan, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Bagaimana ia tidak berbuat dosa jika ia tidak mengenali Tuhan? Bahkan, dia pun tidak tahu yang ia lakukan adalah perbuatan dosa. Maka dari itu, perdamaian tidak akan terjadi apabila masih ada kefasikan di dalam umat manusia. Karena damai sejahtera tidak bisa berdampingan dengan dosa. Hanya yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan semata-mata, maka kita memiliki damai sejahtera. Jadi, jika ada pula orang mengatakan ia mengalami kedamaian sejahtera dalam hidupnya atau saat ia pergi ke gereja, tetapi dia masih hidup dalam belenggu dosa, maka kedamaian sejahtera yang ia katakan adalah palsu. Lalu ayat yang kedua, yaitu dari kitab Matius 5 ayat 9. Setelah kita mengetahui dari Yesaya 57 ayat 21, bahwasanya kedamaian itu adalah suatu hal yang indah, memiliki suasana yang harmonis, tenang, dan tentram, maka pada Matius 5 ayat 9 mengajak kita untuk menjadi seorang pembawa damai, yang dimana orang pembawa damai itu adalah orang yang menciptakan perdamaian atau yang menyalurkan damai yang berasal dari Tuhan. Jadi artinya kita terlebih dahulu menerima damai itu, baru bisa kita menyampaikan kepada semua orang sebagai kesaksiannya. Maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu keluarga besar kerajaan Allah. Itulah sebabnya orang pembawa damai adalah orang yang paling berbahagia. Karena selain disebut sebagai anak-anak Allah, orang pembawa damai hidup secara adil, tanpa permasalahan, tanpa permusuhan, dan tanpa konflik. Jadi, jika Anda dalam ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, maka damai merupakan suatu kondisi yang harus ada di kerajaan Allah. Karena tanpa keadilan dan perdamaian, kerajaan Allah tidak dapat dihadirkan, dan tanda-tanda kerajaan Allah tidak dapat dirasakan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam video, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.